topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Halo Sobat Nongki semuanya, apa kabar hari ini? Tentunya ya, Ninda harap selalu dalam penyertaan Tuhan dan selalu sehat ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan kemudian menggunakan masker kalau di luar atau berinteraksi sama orang juga jaga jarak dikit-dikit lah. Karena ini lagi kondisinya lagi nggak bagus, cuaca juga lagi nggak bagus. Tapi mudah-mudahan selalu bahagia ya Sobat Nongki ya. Apalagi ketemu sama Ninda di episode kali ini. Dan seperti biasa, Ninda di sini di rumah Ninda di ruang tamu dan ruang keluarga yang sudah dijadikan satu gitu ya. Lagi bersantai-santai ria, menikmati hidup. Aduh enak banget. Baru aja mau menikmati hidup. Weh, ada nyonya. Kok nyonya? Siapa kemarin? Siapa ya kemarin? Sos. Ah tuh, dari mana? Weh, nih, lagi freelance baru saya. Freelance apa? Bentar. Topi security tuh, Iya. Rompi apa sih? Vincent. Enggak, Oh sebenarnya bukan. itu Apa tuh? bukan. Itu rompi bangunan itu sebenarnya. Kamu nih Iya. lagi ngapain? Weh, saya sekarang lagi freelance baru. Apa? Lagi yang hype-hype banget. nih. Apa? Tukang parkir. Astaga ya. Oke lah, oke, nggak apa-apa. Itu untuk usaha, salah satu usaha untuk ini ya? Iya, Apa, usaha bayar? untuk menambah duit ke ibu kan. Iya benar. Bagus, Gitu. suka banget saya. Nah terus kemudian ngapain nih? Tapi lagi seneng nih aku. Kenapa? Soalnya tuh aku kerja di tempat yang asik banget. Soalnya dia bayarnya kalau orang lain parkir gitu kan, bayarnya duit kan. Saya dibayar pakai donat. Waduh. Iya. Sukaan Anda Yoi, dong. donat bro. Di mana? Wah ada lah tempatnya. Tapi ini namanya tuh ini donat kalis. Tuh tahu nggak? Kalis. Oh enak banget, banget dah. Tuh pernah Coba- pasti denger nih. Pernah denger sih, cuma belum pernah nyoba. Coba deh dipanggilin itu bos kamu. Kan katanya ini Iya, kan. wah Ya. akrab banget ini. Waduh. Sama aku tuh sama bos itu kayak rasa adik kakak gitu. Gini ya, gini banget ya. Bosnya yang suka markirin buat tidak Kena dong. ngajar. Oh, udah, cepet Ini panggilin. pas banget nih aku lagi ketemu di depan, lagi mau tak bawa datang sini. Kamu bawa? Iya, siapa tahu ngelihat Kamu kos-kosan. Ya, Kamu- enggak aku gendong ke sini. Enggak gitu dong. Ya nanti aku panggil aja kali ya. Bala. Tumben kamu jadi anak kos berbakti Iya ya. dong. Panggilnya Peluit aja kali ya. Jangan dong. Oke, kita panggil ya. Kita panggilkan. Loh, kok saya yang Bukan. Misi Pak, sini Pak. Oh iya. Anak kos satu begitu banget ya. Ya Ini loh bos saya. halo. Halo. Monggo Pak. Kenalin. Aduh, Kang parkir ini Kenapa? kabur dia ke sini rupanya. Katanya tadi lagi istirahat. Iya kan istirahat kabur dia. Tuh emang Yaudah, kayak gitu. Ini Apa?
Anda tinggal 5 menit ya, udah seberawut, udah kayak donat parkirannya tuh. semua mobil. Emang gimana? jualan donat semuanya jadi donat ya. Oh ya, mau ngomong donat. Iya. Halo Kak, Iya. ini namanya siapa nih? Kenalin dulu. Ini namanya Kak Dimas. Oh Kak Dimas, halo saya Ninda. Halo, Ninda. Saya adalah pemilik rumah ini, Oh, pemilik rumahnya enak ya? Kids. Iya, rumahnya enak dong. Ada banyak sekali tamu-tamu dan juga Iya. salah satunya nih dia nih. Iya, saya tuh Pundi-pundi rupiah saya. pundi-pundi rupiah. Nah, ini saya bawa datang ke sini sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol. Dari kan kalau misalnya di parkiran mulu kan saya cuman melihat Bapak dateng, terus kadang-kadang Bapak yang parkirin. Agak mandiri ya, udah ya. tasking. Iya, oke, Iya, bener-bener. multitasking gitu. Nah, sekarang mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Dimasnya. Oh, gitu. Tentang yang lagi happening nih. Apa tuh? Tuh, donatnya lagi happening. Oh iya? Yuk. Wih, keren banget. Tapi memang Kak Dimas sendiri tuh memang makanan kesukaannya donat gitu ya? Terus akhirnya bikin usaha donat gitu Kesukaan ya? anak saya. Oh malah beda ya ternyata kesukaan anaknya ternyata. Terus akhirnya kok jadi dibisniskan tuh gimana ceritanya tuh? Jadi dibisniskan ya. Oh, jadi kalau di Jogja itu kan memang banyak ya aneka makanan. Bener. Terus saya lihat nih kok kayaknya seru juga kan kalau kita mau ada mengkontribusikan ada apa lagi nih, makanan seru apa lagi nih gitu. Nah, yang lagi booming sebenarnya di Jogja itu kan kopi. Iya betul. Ih, gila kan kayak tinggal kiri kanan dah kayak Alfamart Indomaret kan ya kopi ya. Berjamur di mana-mana bener-bener. Gitu kan. Nah, terus saya pikir kebanyakan dari kopi-kopi ini kok mereka nggak punya makanan pendamping. Gitu kan. Wah, pendamping. Oh iya, Mas, makanan pendamping. Makanan pendamping, tolong fokus. Saya agak gimana, Mas? Pendamping saya ini nih. Pendamping yang lain ya, Iya, Mak ya. gitu. Oke. Terus kemudian? Saya pikir kayaknya seru kalau memang dikasih donat ini kan. Dikasih makanan pendamping apa ya kira-kira kayaknya yang belum banyak nih donat nih. Makanya saat itu 2018 ya. 2018 2019. Iya, ya. 2018 2019. Itu kayaknya seru nih gitu. Makanya kenapa saya bikin donat. Oh gitu. Berarti termasuk baru juga ya. Maksudnya 2019. Kemudian pandemi. Jalan tahun ketiga lah. Ini jalan tahun ketiga. Maksudnya untuk bisnis beverage Ya. memang masih masih struggle lah istilahnya ya. Itu kalau Apalagi misalnya anak Variasi kecil belum sebanyak sekarang lah. Iya. Sekarang udah banyak banget. Nah, apalagi kan waktu awal-awal bisnis 2019 ya, 2019 kemudian tahun depan kan ada Pandemi. iya ada pandemi. Mau ngomong pandemi kok Di nggak enak akhir gitu. tahun. Di akhir tahun tuh udah mulai kan, Pandemi. udah mulai kayak apa gitu heboh gitu di berita di mana-mana. Itu terus gimana itu? Benar Maksudnya sih. untuk tahun pertama itu kan kalau nggak salah ya bisnis food and beverage itu kan struggle banget kan tahun Itu pertama. kalau misalnya mau diibaratkan anak tuh lagi lucu-lucunya itu. Terus tiba-tiba pandemi. Nah, terus tuh gimana Kak? Gimana itu jadinya? Terus ketawa. Tapi ada sesuatu yang lucu nih kalau ketawa nih. Ya. Gimana? Kayak sebenarnya itu dia sih memang pandemi saya tuh bukan pandemi ya, lebih ke krisis ekonomi saya tuh udah berjalan di 2018 bahkan gitu kan. Oke. Makanya di 2018 tuh awalnya ada situasi dan kondisi yang mengharuskan saya tuh untuk ya udah kamu harus buka bisnis untuk hidup nih. Gitu kan. Terus pada akhirnya alternatifnya oke, kita akan buka bisnis dan di waktu itu ketersediaan dana juga nggak banyak lah, sisa tabungan juga banyak. Makanya awalnya itu saya numpang tempat justru gitu kan. Saya nggak mikir kan, kita nggak tahu kan ada pandemi kan 2019 kan. Saya waktu itu mikir tempat, udah saya mau buka toko donat. Karena dulu pas mau buka usaha donat, bahkan saya hanya membayangkan donat itu tidak saya jual di sebuah outlet. Saya akan supply. Oke, jadi Gitu. supplier gitu Kan ya. banyak coffee shop, jadi saya supply gitu kan. Terus akhirnya nggak ada yang mau tuh. Awalnya gitu. Awalnya gitu, nih donatnya kok gede banget katanya. Oke. Donatnya kegedean nih gitu kan. Kan kita harus buat sesuatu yang unik ya produknya. Jangan sampai kita udah tahu lah kalau donat kan udah banyak ya pemainnya yang besar-besar big player udah ada gitu. Makanya kita harus bikin sesuatu yang unik. Akhirnya susah tuh. Jadi susah akhirnya gimana ya? Ini harus ada paling nggak ada fisik, ada brand. Akhirnya kita membuat kredibilitas dari produk inilah gitu, dan membuat brand. Numpanglah dibikin outlet kecil gitu, numpang tempat di daerah di daerah Demangan. Awalnya Demangan. Kecil banget, kecil. Paling 3x3 kali tempatnya. Iya. Gitu. Dapurnya numpang. Dapurnya numpang gitu Mas. Wow, oke. Terus. Terus berjalan ternyata memang animonya cukup bagus tuh. Gitu pada suatu saat memang ada yang
memviralkan gitu kan dari Jakarta orangnya gitu kan. Tiba-tiba selang berapa hari tuh di IG saya tuh followers nambah banyak. Langsung Cepet ya. banyak yang follow. Karena viral Kok itu ya. tiba-tiba kayak gini ya gitu. Terus bukanya itu waktu itu saya masih buka jam 11. Jam 11 pagi ya. Jam 11 pagi. Itu dari jam 9, jam setengah 10 ya orang udah ngantri gitu. Wow. Loh, bingung nih, kaget kan, kok udah mulai ngantri nih orang, berarti kita masih bikin-bikin. Dikirain nunggu sembako, bukan? Bukan. Dikirain mau demo. Enggak. Gitu. Bukan. Padahal nunggu donat gitu kan. Terus nunggu donat. Dan saat itu memang saya rasa kesempatannya bagus nih. Jadi di tahun 2019 akhir itu kan sudah mulai ada suara-suara pandemi nih, tapi belum nyampe ke Indonesia belum, tuh. benar-benar. Tapi di Januarinya saya beranikan untuk membuat outlet yang agak besar itu di Jalan Cendrawasih. Oke. Chandra Kirana, sorry, Chandra Kirana. Oke, Chandra Kirana sama Cendrawasih emang mirip-mirip. Oke, terus kemudian sudah bikin outlet di awal Januari 2020 dan ternyata terkonfirm lah ya Maret gitu kan. Baru jalan dan cukup pas lagi seneng-senengnya nih gitu. Waduh, seneng nih orang-orang. Soalnya gitu, kenapa saya bikin outlet yang agak gede karena orang udah ngeluh nih. Kan itu musim hujan kan, kalau ngantri kehujanan semuanya. Itu antriannya udah di luar gitu kan. Terus udah gitu donatnya kita mesinnya cuman satu, bekas pula kan belinya gitu kan. Jadi akhirnya yang produksinya nggak bisa cepet. Akhirnya kita beranikan untuk investasi. Investasi, kemudian memang ada teman-teman yang membantu gitu kan. Terus kita bisa buat toko yang bisa bikin donatnya lebih cepat prosesnya gitu. Gitu. Terus kemudian itu tadi abis itu kan pandemi itu, terus gimana tuh? Nah pandemi itu kita juga sempat mikir akhirnya gimana ya. Tapi pas pandemi awal-awal itu kan ibaratnya apa ya, orang-orang tuh lebih care gitu loh sama lain gitu. Kan banyak toko-toko yang tutup gitu. Benar-benar. Pada saat itu jiwa sosial orang tuh lebih ada dibangun. fenomena itu ya? Ada. Di awal-awal itu ada. Sampai kenapa yang kayak Pizza Hut itu sampai dia jualan di luar, itu kan jadi sorotan kan. Iya, gitu benar. Itu bahkan banyak sekali selebritis atau blogger gitu yang promosi, mempromosikan produknya cuma-cuma. Benar. Itu kan di situ jadi kayak semacam jalan keluar lah buat kita. Oke, berarti kita waktu itu cuma hanya PO aja. Tetap orang mikir nih, soalnya di belakang itu kan juga butuh makan juga, anak-anak produksi gitu. Jadi gimana ya biar mereka tuh nggak stop. Soalnya emang kalau di pemerintah sudah minta untuk kita nggak bisa membatasi pergerakan banget gitu kan, tapi mereka juga butuh makan. Gimana ya gitu. Gitu kan kita nggak bisa kasih uang juga gitu kalau kita nggak ada produksi. Akhirnya kita produksi yang kita gantian masuknya, hari ini berapa orang, besok berapa orang, biar gantian aja biar rata lah gitu. Itu lumayan akhirnya cukup kenceng dan pembelinya kebanyakan dari Jakarta. Dari luar kota justru. Oke, tapi berarti istilahnya masih tetap stabil meskipun pandemi awal-awal itu ya? Iya, lumayan stabil. Puji Tuhan sekali. Dan sebenarnya cuman kayak penurunannya cuman minimum banget, cuman berapa persen gitu, bahkan nggak nyampe 10%. Wow. Gitu, not bad lah gitu. Ya. Kita ada jalan keluar. Iya, gitu. karena waktu itu ada yang benar-benar udah mati gitu kan, yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain Iya lagi sih. gitu. Tapi ini masih bisa bergerak dan dengan segala usahanya itu tadi ya, dan kemudian seperti itu. Nah, ngomong ini sebelum akhirnya pandemi ya, tadi kan akhirnya 2019 itu kan diviralkan oleh seorang vlogger gitu kan dari Jakarta gitu. Nah kemudian nggak berapa lama akhirnya viral dan follower di sosial medianya itu kan banyak banget nambahnya tuh signifikan gitu loh, nggak yang cuma 1, 2 tapi bener langsung kayak ribuan gitu kan. Nah pertama kali yang ada di pikirannya Kak Dimas nih saat itu kan termasuk yang kayak viral dan bisa dibilang dalam sekejap mata gitu kan. Ada nggak sih rasa takut? Pasti. Kenapa tuh? Ya kan gini, kita itu menjual sebuah produk dan jasa kan sebenarnya gitu kan. Kita juga nggak hanya menjual produk enak, tapi kita juga memberikan servis yang bagus gitu kan. Terus yang saya khawatir adalah mengecewakan orang. Karena viral terus tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Banyak ya? juga yang setiap datang sampai ada DM gitu, ini bete saya setiap kali kesini tutup habis terus gitu. Oke. Dia kan kepikiran gitu, mana kualitas harus jaga itu sampai donat pasti panas banget tuh sudah harus stopping kadang-kadang kan. Iya Waktu itu benar. udah pasti panas sudah.
Anak-anak saya juga ada kasihan semua tuh, tangannya udah kepanasan kan. Tapi iya. gimana? Orang-orang demand-nya kan waktu itu sangat Lagi tinggi banget gitu ya. Ya, soalnya kadang tuh kan semakin banyak kita atau semakin tinggi seseorang itu kan angin yang menerpa semakin banyak gitu ya. Iya. Dan ya gitulah pokoknya haters tuh pasti ada yang gini-gini. Nah itu suka nemuin gak itu haters kayak gitu? Gak cuman artis aja loh ya. Ini karena sifatnya UKM justru malah banyak dapat support dari Lembaga. Bukan support dari UKM yang customer. Oh. Customer tuh sering beri support. Semangat ya. Customer Indonesia Anda Luar keren. biasa, Memang luar luar biasa. biasa Karena, ya. karena mereka kayak bangga gini, ini produk apa namanya UKM tapi kok dari lokal gitu ya, dari Jogja. Local pride, Terus, local pride. terus ayo semangat ya gitu. Wih, Oh, gitu. Jadi emang oke. kita seneng. Gitu. Berarti belum Sekarang aja banyak yang julid. kalau yang julid tuh ya kayaknya tuh hampir di semua lini tuh loh, entah itu orang usaha apa segala macam pasti ya. gitu kan. bola. Enggak, tapi itu hanya oknum ya karena Ya. netizen Indonesia tuh orangnya sangat Luar luar biasa biasa. sekali Luar biasa. gitu kan. Solid, Iya. orangnya solid. Solid, bener saling menghargai gitu Ih, kayak kan. donat emang kalis mereka tuh mantep ya. Bisa aja Iya, no, iya, aduh. masuk. Ya, oke. Makanya saya hire. Oh iya, Iya. oke. Nggak perlu dibayar lagi katanya. Oh, iya. Bayar pakai donat cukup. Nah itu kan bener, saya tuh dibayar Kamu pakai jualan donat. sendiri habis itu? Enggak kan? Enggak kan? Wah, tidak. Oke, nah terus kemudian bergeraklah kita di tahun 2021 dan 2022 yang sudah dibilang agak stabil tapi juga masih Lumayan kondisinya lah. lumayan ada versi Delta lah, ada versi Omicron dan lain sebagainya. Nah, itu apakah masih se-struggle seperti itu atau masih kayak gonta-ganti strategi atau gimana nih kondisinya? Kalau struggle tuh ada sampai sekarang ya, gitu. Jadi Pasti. jadi ketemu masalahnya beda-beda, Oke. gitu kan. Jadi di pertengahan 2020 itu kita sempat ada suntikan dana juga, namanya untuk apa banyak jadi apa ya istilahnya crowdfunding gitu ya, crowdfunding. oke. Gitu. Makanya Kalis bisa tumbuh di beberapa kota. Oh, udah berapa kota sekarang? Aduh. Berapa cabang aja ya? Oh iya, berapa cabang? Boleh berapa Kota, cabang? suka lupa. Kota agak iya. Berapa cabang? Ada sekarang ya baru 8. Baru 8. Itu udah keren loh ya Iya. untuk jangka waktu dan se-struggle di kondisi Saya dan lihat-lihat di Instagram tuh ada yang baru tuh variannya tuh apa? Apa? Cinnamon ya? Cinnamon. Wih, enak tuh Ada kayaknya. cinnamon. Ada juga ini varian yang apa donat Kita ngomong kecil. varian kayak ini ya nanti. Oh iya, apa ya jenis donat. Jenis donat Oh kecil. iya benar-benar. Aku lagi Agak sensitif kata-kata varian sekarang. Iya, ya, betul Jadi juga. Rasa ya. banyak banget rasa. variannya. Oh gitu. Nah, terus tadi kan ada masalah-masalah gitu ya yang pastinya di ini dan kemudian ada crowdfunding juga gitu kan. Terus akhirnya bisa bertahan sampai sekarang sampai 8 cabang gitu ya kalau nggak salah. Nah mungkin kita akan ngobrol lagi tapi setelah pesan-pesan yang berikut karena ini ada yang mau lewat dulu nih katanya sih Sobat Nongki ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Nongki Yuks. Inilah Yogyakarta, kota seni dan budaya dengan keindahan alam sebagai kota pariwisata. Terletak di jantung kota Yogyakarta, Kencana Foto dan Videografi yang telah berdiri sejak tahun 1981 menjadi bukti betapa fotografi telah berkembang dan menjadi seni yang terus bertumbuh. 2 rekor muri telah didapatkan oleh Kencana Foto sebagai studio foto outdoor terluas dan terlengkap. Segala kebutuhan foto dan video bisa dilayani.
dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti galeri frame, ruang make up yang luas dan nyaman, gaun-gaun yang lengkap, serta segala kebutuhan foto lainnya. Masih di Nongki Yuk nih Sobat Nongki dan masih sama Kak Dimas dan juga ya tahulah ya siapa? Saya Marion Jola, bukan nih, saya Ino. Ntar dimarahin lo sama netizen lo ya. Nah kan, nah tadi udah kita cerita-cerita ya tentang bagaimana akhirnya si Donat Kalis kepunyaan Kak Dimas ini bisa berkembang meskipun di situasi kondisi yang tidak semua orang bisa bertahan gitu ya di situ di 3 tahun terakhir ini gitu. Dan akhirnya puji Tuhan sekali bisa bertahan gitu. Tapi kalau kita mau ngomongin akhirnya apa ya strategi apa segala macam itu kan kembali lagi ke background orangnya gitu kan. Nah, sebenarnya Kak Dimas ini memang memang basicnya di bisnis atau sebenarnya karena tadi struggle akhirnya nyemplung di bisnis atau gimana tuh? Jadi aku tuh 10 tahun itu pegawai. Kerja di sebuah perusahaan gitu kan. Terus di tahun 2017 itu memutuskan, saya dari Jakarta. Tahun 2017 itu memutuskan untuk ke Jogja. Dan di situ memang kebetulan ada pekerjaan juga sih. Gitu. Oh memang pasti ada kerjaan akhirnya ke Jogja. Nah tapi di 2018 emang karena situasi dan kondisinya itu memutuskan untuk apa namanya, ya ibaratnya nggak punya pekerjaan, tiba-tiba nggak punya pekerjaan, gitu kan, bingung kan, suddenly, ya benar-benar. Sebuah keadaan yang membuat kita tiba-tiba semua berbalik lah gitu, oke, what should I do gitu kan, ya pertama-tama masih tetap apply gitu kan, ini kayak apply-nya balik ke Jakarta kali ya, balik ke Jakarta, tapi anak-anak udah sekolah semua kan di Jogja, nggak ada yang merespon. Memanggil adalah 2-3 kali. Jadi pulang pergi gitu kan. Manggil cuman hai doang. Iya. Gitu. Terus kok apa namanya capek juga gitu. Terus aku harus ngapain. Pernah juga sempet nyambi jadi manajer di sebuah kafe. Manajer kafe. Manajer kafe gitu kan. Ya nggak apa-apa, jalanin aja gitu kan. Yang penting ada pemasukan deh gitu. Terus itu berapa lama tuh jadi manajernya itu? Hanya beberapa bulan kan. Sambil aku tuh bantu mengkonsep. Lagi ya. Tapi itu jadinya aku juga belajar banyak. Kayak salah satu memberi keputusan kenapa akhirnya harus membuka sebuah tempat usaha gitu. Jadi apa namanya belajar ketemu customer, melayani customer gitu kan. Terus sambil merencanakan planning, sambil suka nongkrong di kopi aku ngeliat kan, makanya survei itu penting gitu, survei dulu, surveinya aja sekitar survei sama produk trial aja sekitar 6 bulanan tuh prosesnya. Lumayan ya. Lumayan, nggak bisa buru-buru soalnya. Iyalah kan. itu Daripada makanan ya. Udah pakai tabungan terakhir gagal pula kan. Nah, betul. Gitu kan. Oke, terus kemudian Terus akhirnya sampai di titik ini adalah sebuah produk itu. Terus habis itu istri saya nanya, kamu jadi tukang donat? Gitu. Iya. Terus ya udah nggak apa-apa, yang penting apa namanya kamu percaya aja sama produk kamu gitu. Percaya aja sama usaha kamu. Kita dukung. Support ya. Akhirnya istri pun support ya. Support. Puji Tuhan sekali. Walaupun mungkin nyes gitu ya istri ya. Dari saya posisi apa juga jadi tukang donat gitu. Tapi saya sekarang I feel that. Nah, sekarang pokoknya di tahun 2020 bahkan saya punya postingan saya bangga jadi tukang donat. Gitu. Karena gini, kita tuh kadang-kadang ya ini yang apa namanya kita pernah karena punya jabatan, posisi itu tuh kayak kita merasa ada pride-nya dan mungkin kita juga ada sombongnya. Saya jadi belanja kemana, gitu saya kalau mau potong rambut harus kemana, makan kafenya harus mana gitu. Di titik semua udah jadi kayak turning point semuanya gitu. Bahkan sekarang pun saya masih potong rambut 10 ribuan. Wow. Udah langganan sama bapaknya, saya tinggal duduk, nggak usah ngobrol, potong. Udah tahu gitu. Tapi ya, saya lalu kayak saya kasih lebih lah gitu. Oh ya, karena ya sudah ini dan ada berbagi gitu ya. Harga teman. Betul. Benar. Teman selalu membeli lebih ya. Betul. Jangan minta gratisan. Iya, itu ya harga teman ya. Kalau Anda parkir tempat saya harga teman ya guys.
Mana ada. Nah kemudian kan ada turning point. Apa yang akhirnya bikin, mungkin detail, lebih bisa dijelaskan lagi detailnya. Apa yang jadi turning point di situ gitu loh. Dari awalnya yang sangat mungkin masih memandang prestis dan lain sebagainya, pride dan lain sebagainya. Baru kemudian oke, I'm proud to be me gitu loh istilahnya. Aku bangga menjadi aku yang sekarang. Jadi tukang donat, jadi apapun gitu ya. Mau potong rambut di manapun atau mau belajar di manapun, it's okay. Terus kenapa gitu loh istilahnya. Apa yang menyebabkan Kak Dimas akhirnya ketemu turning point itu? Mungkin kalau dipikir-pikir dulu kan memang kita gini, jadi memang kadang-kadang kita suka lupa kalau kita tuh meminta bantuan, bukan minta bantuan, tapi kita kayak ibaratnya ya ngomong ke Tuhan gitu ya, Tuhan aku pengen saya punya usaha ini, aku pengen saya begini gitu, tapi yang kita tidak nyangka cara Tuhan memproses kita. Gitu. Ternyata prosesnya tuh bukan kayak tiba-tiba Tuhan aku pengen kaya misalnya gitu ya, terus tiba-tiba naik jabatan, naik gini, enggak. Gitu. Karena kita membentuk semua kita, luar dan dalam gitu. Jadi proses ya, yang dibikin bentuknya tuh proses. Gila, saya sampai akhirnya harus beli motor. Bahkan saya sempat di titik kayak mau makan berdua sama anak itu nggak punya uang gitu. Ya udah anak saya makan, saya nggak makan kayak gitu. Pernah ada proses kayak gitu. Cuman kayak kita kayak menikmati sebuah proses itu kan. Jadi sombong kita dibuang gitu, toksik yang ada dalam diri kita dibuang, kita dibentuk ulang. Terus jadi kalau suatu hari saya di posisi ini, saya sudah ada teman-teman mungkin juga prosesnya mungkin saya lihatnya lebih mudah, jadi arogan, jadi apa gitu. Nah, saya inget ya kamu pernah di bawah seperti ini. Jadi kayak akhirnya kita punya kesempatan, kita tahu Tuhan memproses kita dan kita menjalaninya dengan iman gitu kan. Akhirnya ya sudah, bahwa kita yakin bahwa semuanya kan menjadi lebih baik gitu. Proses itu gitu. emang akhirnya di jalanin. Tapi memang harus penuh hati ya, jangan sampai putus. Nah, kadang yang membuat orang itu gagal karena dia bukannya usahanya gagal. Usaha tuh nggak ada yang jelek. Tapi yang ada kita sudah putus asa di tengah jalan. Karena tuh mental di benar-benar ditempa banget. Sampai aduh kok gini banget ya. Aku mending cari kantoran lagi deh. Aduh ini kayaknya aku mending cari usaha lain deh. Ini kayak nggak works. Itu pasti selalu ada. Karena nggak tiba-tiba boom gitu. Kita nggak pernah nyangka kan. Pokoknya kita do our best. Kita bahkan kita mau jualan, nggak ada modal buat usaha, buat beli bahan baku. Saya ini ke toko kelontong, Pak saya boleh bayar nanti nggak? Saya kaspon dulu kan. Oh boleh mas gitu. Beli gitu, terus habis itu malamnya baru bayar. Setelah ada ini tadi. Ya udah kita tetap jalanin aja gitu. Jalanin aja gitu. Jadi ya emang proses itu nggak gampang. Namanya prosesnya. Kayak pedang kan kalau mau tajam kan harus ditempa dulu, dibakar kayak gitu. Dan itu emang sangat ini ya, sangat membentuk karakter jadinya ya dari proses-proses itu. Dari proses tadi niat yang berserah karena memang pengen usahanya sukses gitu kan, karena memang ya udahlah mau nggak mau. Ya pengen ngidupin keluarga gitu ya, punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, harus menyekolahkan anak gitu kan. Terus kayak karena semangat itu juga, terus akhirnya dibawa dengan doa dan akhirnya ditempa. Ya memang kalau dipikir-pikir kalau kita doa tuh kayak Tuhan saya minta kesabaran, tapi kita pasti selalu diuji. Kalau dipikir-pikir ya selalu diuji. Kita menjadikan orang yang lebih sabar dengan ujian itu. Bener. Kayak gitu. Dan itu awal-awal toko kafe-kafe nggak mau nerima saya gimana coba? Gedean gitu kan. Kesel. Akhirnya kita sudah ada di Jogja ya, ada 40 coffee shop yang kita supply. Dan mereka yang meminta. Gitu. Mengajak, dan saya nggak mau nolak dong. Iya. Saya tahu rasanya ditolak soalnya. Iya, benar-benar sakit gitu ya. Sakit rasanya. Oke, nggak apa-apa. Kan dia baru buka, Mas saya boleh nggak donatnya di tempat kita buat kita bahan promosi tempat kita, masalah masih baru. Nanti boleh saya share foto buat Mas repost lah gitu. Boleh banget. Gitu. Oh ya ampun, akhirnya sekarang dari awal yang ditolak malah diminta gitu ya. Itulah namanya Tuhan itu maha membolak-balikan hati manusia tuh ya itu gitu loh. Ya, mungkin kalau misalnya Mas Dimasnya tuh kemarin gak struggle kayak gitu, mungkin sekarang bisa jadinya sombong gitu ya, ditolak-tolak gitu ya. Malah mungkin tidak donat si kalis itu tidak jadi gitu. Sampai sini nih, kita kan tukang parkir nih.
siapa tahu besok jadi kepala cabang kan? Iya tuh kan. Nah, gimana coba? Tuh? Tapi tetap tukang parkir berarti ya? Tetap pakai bawa seperti Iya ini. kayak gitu kan ciri khasnya gitu kan donat Kalis cabang ini pakai itu katanya gitu kan jadi icon. Promosi saya nanti uang kembalinya donat gitu. Oh gitu. Nggak boleh loh ngasih uang kembalian barang tuh nggak tahu kan? Oh iya ya. Nggak boleh yaudah, loh. Oke, nah mungkin akhirnya terakhir nih dari Kak Dimas untuk Sobat Nongki yang dari tadi sudah menonton kita gitu kan tentang bagaimana akhirnya struggle itu menghadapi pandemi pun puji Tuhan yang nggak turun-turun banget gitu ya. Apa sih yang pengen disampaikan dari Kak Dimas untuk Sobat Nongki semuanya? Silahkan. Di mana? Di sini. Sobat Nongki ya? Sobat Nongki. Ini sobat aku, Sobat Nongki. Jadi buat sobat-sobat Nongki semuanya yang mungkin mengalami proses hidup gitu ya. Saya yakin bahwa kita orang beriman pasti kita diproses gitu. Nah itu misalnya kuatkan saya Tuhan gitu. Pasti akan pernah diproses. Benar-benar. Gitu kan. Jadi di situ kita akan diuji banget gitu loh. Dan saya yakin bahwa semuanya tuh kita sebagai manusia gak akan melebihi kekuatan kita gitu kan. Dan kedua mungkin teman-teman yang kepengen juga punya usaha itu pasti tidak semua itu akan kelihatan mudah di depan mata gitu. Ya kan, makanya sudah memulai, sudah menghabiskan banyak uang. Kok kayak gini? Nah itu tuh sebenarnya banyak sekali pembelajaran dan proses yang harus kita lewatin. Dan jangan gampang sekali kayak seneng sesuatu yang viral. Sebenarnya yang viral tuh saya nggak nyaman. Kenapa? Oh gitu. Karena namanya sesuatu yang cepat naik pasti akan cepat turun. Cepat turun. Ya, saya punya prinsip yang sama dengan itu benar-benar. Cepat jos, cepat turun. Makanya yang tapi kalau misalnya tiba-tiba viral secara organik gitu ya, itu adalah kesempatan kita. Dan yang paling penting pada saat itu harus dijaga kualitasnya. Terus habis itu tetap membuat inovasi-inovasi baru. Jadi akan tetap terdengar. Makanya saya bikin produk-produk baru gitu kan. Terus saya punya tambah cabang gitu. Saya rebranding packaging, rebranding tempat. Nah, saat ini saya juga dikasih kesempatan untuk meluaskan tempat saya yang di Chandra Kirana itu. Yang pusatnya ya. Tempatnya udah jelek banget sekarang. Sudah harus butuh touch-up gitu ya. Uangnya dari mana saya nggak tau. Terus terang. Ada rencana ke situ? Sudah. Tapi proses itu saya yakin bahwa itu akan disiapkan semuanya. Gitu. Mudah-mudahan ya. Ini juga saya teringat nih sama, jadi kangen Kohli deh. Tapi udahlah ya Kohli, kita sama Ino dulu. Tadi ketemu kayaknya sama Kohli. Iya, Kohli. Kita panggil aja Bu. Jangan. Nanti aja. Tapi Kohli itu selalu bilang kayak gini, kayak setialah dalam perkara-perkara yang kecil gitu kan. Supaya nanti Tuhan bisa memberikan perkara yang lebih besar ke kamu. Nah itu kata-kata itu aku yang kasih tahu ke Kohli. Oh gitu. Gila emang luar biasa. Aku yang kasih tahu ke kamu kan. Oh iya sih. Kok bisa muter ya? Ih, wah emang hidup luar biasa. Kayak donat ya, muter terus ya. Wah, masuk lagi donat. Nah mungkin kalau untuk Sobat Nongki nih yang pengen menemukan Donat Kalis atau baru pertama kali dengar Donat Kalis, bisa follow Instagramnya di mana nih Kak? Di kalisdonuts.id. Kalis Donuts pakai S. Kalisdonuts.id gitu ya. Jadi nanti bisa untuk merasakan rasa-rasa baru dari donat itu sendiri ya. Oke, Om, terima kasih Kak Dimas untuk hari ini ya. Untuk sharingnya luar biasa sekali untuk mengajarkan kita bagaimana setia pada perkara yang kecil dulu. Karena itu yang paling susah dan paling sering disepelekan. Kayak gitu. Oke, kalau gitu saya Nina Vilas Putri undur diri dan saya Ino juga undur diri. Kita ketemu lagi di Nongki Yuk selanjutnya dan bye-bye. Tuhan memberkati. Forces in my mind that say I'm not enough. Every single
reminds me once again just who I am, because I need to know. You say I'm low when I can feel a thing. You say I'm strong when I think I am weak, and you say I'm held when I am falling strong, when I don't belong, and you say I am yours, and I believe, oh I believe what you say of me, I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. You say I am low when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak, and you say I am held when I am falling short, and when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe, oh I believe, where yours I believe, and I believe, oh I believe what you say of me, I believe. Shalom sahabat makna. Sate Bang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat makna dimanapun Anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 0878 78 75 75 54.